Di dalam sistem pedoman hidup manusia yang kita kenal sebagai trifalak tunggalistik, kita diajarkan tentang prinsip serba satu, serba tiga, dan serba lima. Mari kita bedah salah satunya. Prinsip serba tiga. Di dalam tubuh kita terdapat tiga pilar utama yang saling mengikat, saling bergantung, dan tidak boleh dipisahkan. Kehilangan salah satu pilar ini berarti runtuhnya seluruh sistem kehidupan kita. Pilar-pilar tersebut adalah otak, jantung, dan alat kelamin. Untuk memudahkan pemahaman kita, di era modern ini, mari kita ibaratkan tubuh manusia seperti sebuah sistem komputer. Otak kita adalah prosesor yang mengolah data. Jantung kita adalah power supply, atau sumber daya yang terus mengalirkan energi. Sedangkan alat kelamin adalah printer yang menjalankan fungsi reproduksi dan hasil akhir, output. Tanpa daya, tanpa pemroses dan tanpa alat keluaran, sistem itu mati. Prinsip serba tiga ini sejatinya tidak hanya berhenti pada tubuh kita. Hukum alam ini juga bekerja di seluruh penjuru semesta. Mari kita lihat beberapa contoh nyata prinsip serba tiga ini. Pada dasarnya bekerja melalui dua dimensi utama yang mengatur keseimbangan alam dan kehidupan kita. Pertama, dimensi vertikal, hierarki komando, yaitu pola hubungan tiga arah yang bersifat instruktif, terstruktur dari atas ke bawah, dan memegang kendali bawah, dan memegang kendali kepemimpinan. Kedua, dimensi horizontal, kemitraan setara, yaitu pola hubungan tiga arah yang bersifat sinergis, setara, dan saling melengkapi demi terciptanya harmonisasi kehidupan. Hari ini mari kita bedah terlebih dahulu bagaimana prinsip serba tiga vertikal bekerja secara konkret. Di dalam dimensi ini kita akan melihat pola yang konsisten. Selalu ada penentu kebijakan di puncak, fasilitator penerjemah di tengah, dan eksekutor objek di hilir. Berikut adalah contoh nyata fenomena tersebut dalam berbagai sendi kehidupan kita. Di dalam penerapannya, prinsip serba tiga ini memanifestasikan diri ke dalam dua dimensi utama. Pertama, prinsip serba tiga vertikal yang bersifat hierarkis, instruktif, dan memegang kendali komando. Kedua, prinsip serba tiga horizontal yang bersifat sinergis, setara dan saling melengkapi dalam harmonisasi kehidupan. Hari ini, mari kita bedah terlebih dahulu bagaimana prinsip serba tiga vertikal, hierarki komando, bekerja secara universal melalui berbagai dimensi kehidupan kita. 1. Dimensi teologis dan spiritual. Tuhan Yang Maha Esa, para nabi dan rasul, umat manusia. Tuhan sebagai otoritas tertinggi menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul selaku utusan untuk kemudian ditransmisikan guna membimbing umat manusia menuju kebenaran. Nabi Isa alaihissalam, 12 muridnya, umat garis miring pengikut. Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah memimpin dan memberikan ajaran suci kepada 12 murid setianya, yang kemudian muridnya bertugas menyebarkan risalah tersebut kepada umat manusia demi menyelamatkan moral dan iman mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, umat garis miring pengikut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur sentral, memberikan mandat kepada para sahabat utama, Khulafaur Rasyidin, untuk mengonsolidasikan dakwah dan membimbing umat Islam. Ruh, organ tubuh, aktivitas kehidupan. Ruh bertindak sebagai pemimpin spiritual tertinggi yang menggerakkan dan menginstruksikan seluruh organ fisik agar bekerja selaras mencapai tujuan hidup. 2. Dimensi kepemimpinan publik dan kenegaraan. Raja garis miring Sultan, pejabat negara rakyat. Seorang pemimpin tertinggi mendelegasikan wewenang kepada para pejabat negara untuk melindungi, mengayomi, dan menyejahterakan rakyat. Kepala sekolah, para guru, siswa. Kepala sekolah memegang komando kebijakan, guru bertindak sebagai fasilitator instruksional, dan siswa menjadi objek didik demi mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak. 3. Dimensi profesional dan dunia kerja. Komisaris, direksi, karyawan. Komisaris menetapkan arah strategis korporasi, direktur menerjemahkannya ke dalam kebijakan operasional, dan karyawan mengeksekusinya demi mencapai visi perusahaan. Pemberi kerja, owner, pengawas, supervisor, pekerja.
Pemilik modal menentukan target, pengawas mengarahkan teknis di lapangan, dan pekerja menyelesaikan target sesuai standar yang diharapkan. Ketua organisasi, pengurus bidang, anggota. Ketua memegang komando arah organisasi, pengurus menjalankan fungsi taktis sesuai bidang, dan anggota berpartisipasi aktif menyukseskan visi bersama. 4. Dimensi pertahanan dan keamanan. Panglima perang, komandan lapangan, prajurit. Panglima merumuskan strategi makro, komandan lapangan memimpin taktik di area pertempuran, dan prajurit mengeksekusi operasi demi meraih kemenangan. 5. Dimensi sosial dan domestik. Kepala keluarga, pengurus rumah tangga, anggota keluarga. Kepala keluarga memegang kendali nafkah dan arah rumah tangga. Pengurus mengelola logistik harian demi terciptanya kenyamanan seluruh anggota keluarga. Pengemudi, sopir, instrumen kendaraan, penumpang. Sopir mengendalikan arah, instrumen mekanis menerjemahkan kendali tersebut, sehingga penumpang dapat diantarkan ke tujuan dengan aman dan selamat. 6. Dimensi teknologi dan komputerisasi. Operator, brainware, sistem dan aplikasi, software, perangkat keras, hardware. Manusia sebagai pemberi instruksi utama mengoperasikan sistem aplikasi yang kemudian menggerakkan mesin komputer untuk menghasilkan output data yang direncanakan. Melalui ke-13 contoh vertikal ini, kita dapat melihat pola yang konsisten. Selalu ada penentu kebijakan di puncak, penyalur instruksi di tengah, dan pelaksana teknis di hilir. Ketiganya wajib berada pada posisinya masing-masing agar tatanan kehidupan tidak mengalami kekacauan. Para sahabatku yang beriman dan berjiwa Pancasila, inilah sebuah kepastian dari ilmu, pedoman hidup manusia. Trifalak tunggalistik, yaitu teori serba tiga vertikal yang telah Tuhan firmankan. Selanjutnya, untuk menambah wawasan kita bersama di video-video berikutnya, kita akan bahas teori serba tiga horizontal, agar kita semua memiliki pandangan dan pedoman hidup yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat demi keluarga, bangsa dan negara, agar terwujud perikebangsaan Nusantara yang adil makmur sejahtera berdasarkan Pancasila.